Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk gagal bayar di fintech atau pinjol UKU ya. Sebagian udah banyak yang menanyakan ya, katanya galbay di UKU seperti itu. Oke, maka dari itu aku mau bahas untuk ke beberapa kali ya. Sekitar setahun yang lalu aku juga pernah bahas ya untuk aplikasi UKU. Mungkin ini untuk yang terbarunya ya seperti itu. Oke, dari teman-teman ini banyak yang telat bayar ya khususnya di aplikasi UKU. Banyak yang nanyain. Untuk pertanyaannya sih masih yang umum ditanyakan ya. Ada juga yang nanya ini legal apa ilegal. Padahal udah telat bayar ya. Udah minjem baru menanyakan legal apa ilegal. Lalu untuk penagihannya ya, apakah akan dikunjungi ke rumah, apakah sebar data. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu ya. Oke, maka dari itu mau aku bahas untuk yang pertama mungkin dari fintechnya dulu ya. Ini untuk pertanyaan legal apa ilegal. Jadi untuk fintech ya atau pinjol UKU ini untuk legalitasnya sudah berizin dari OJK ya. Atau untuk lebih jelasnya Anda bisa cek langsung di website resminya OJK untuk daftar penyelenggara fintech lending berizin. Di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu UKU. Lalu untuk alamat websitenya yaitu ada ukuindo.com ya. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Teknologi Merlin Sejahtera. Untuk jenis usahanya itu konvensional. Lalu untuk sistem operasi yaitu Android. Mungkin di iOS juga udah bisa ya, udah ada. Jadi yang nanyain legal apa ilegal, jawabannya legal ya. Sudah berizin dari OJK. Untuk legal atau ilegal, ini dari teman-teman banyak yang nanyain. Aku juga kadang nanyain balik ya. Anda udah minjem, udah telat bayar, kok baru nanyain ya, legal apa ilegal. Sebetulnya sebelum Anda mengajukan pinjaman, lebih baik Anda cek terlebih dahulu ya untuk status legalitasnya. Jadi jangan sampai Anda udah minjem, udah telat bayar, baru menanyakan ini legal apa ilegal seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi ya sebelum Anda mengajukan pinjaman, cek terlebih dahulu ya untuk legalitas fintechnya atau pinjolnya. Jadi jangan sampai Anda salah pilih ya, misalkan Anda kok minjem di pinjol yang ilegal kan seperti itu. Lebih baik Anda cek dulu. Kalau untuk saat ini untuk fintech atau pinjol yang sudah berizin dari OJK, totalnya itu ada 102 ya. Nah, itu salah satunya adalah UKU seperti itu. Lalu yang berikutnya ini untuk penagihan. Dari teman-teman banyak yang nanya ini, kalau telat bayar apakah akan didatengin ke rumah seperti itu. Jadi untuk kunjungan ke rumah selama ini ya sampai dengan sekarang sih aku belum dengar ya ada yang didatengin yang telat bayar di aplikasi tersebut. Jadi untuk penagihan itu masih sebatas melalui telepon, pesan, entah itu SMS atau melalui WhatsApp atau melalui email ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain apakah bakal dikunjungi ke rumah ini bang, jawabannya untuk saat ini belum ya seperti itu. Pastinya kalau mungkin sudah ada mungkin informasi terbaru ada yang didatengin ke rumah, itu pastinya aku bakalan sampein ya ke teman-teman semua, entah itu di grup ataupun di Instagram saya ya, ntar saya bikin postingan kalau memang udah ada kunjungan ke rumah seperti itu. Lalu yang berikutnya
yang sering ditanyakan ini apakah akan sebar data ya atau menghubungi nomor yang ada di handphone. Jawabannya tidak ya. Nah, soalnya untuk yang pertama ini kan legal ya. Legal pastinya menjamin keamanan data pribadi Anda ya, seperti itu. Jadi Anda jangan perlu khawatir ya, misalnya akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone atau sebar data, itu enggak ya. Jadi untuk pinjol yang legal itu wajib ya, wajib mengamankan data pribadi ya, semua debitur seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau yang nanyain apa sebar data atau enggak, jawabannya enggak, seperti itu. Lalu juga yang nanyain kalau misalkan telat bayar apakah pengaruh ke Slik. Untuk Slik, kalau saran dari saya sih lebih baik Anda cek ya, cek masing-masing dengan identitasnya ya, seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa jawab ya, jawab dalam arti ini udah masuk Slik atau belum, itu enggak ya. Lebih baik Anda cek langsung ya, sesuai dengan identitas masing-masing. Jadi Anda tinggal datang ke kantor cabang OJK terdekat di kota Anda, ataupun Anda bisa cek secara online ya, seperti itu. Jadi kalau Anda cek secara langsung sesuai dengan identitas, jadi ntar Anda tahu ya, ini muncul enggak nih tagihannya ya di Slik, seperti itu. Jadi ntar Anda tahu ya status kolektibilitasnya ya, entah itu call 1, call 2 atau selanjutnya. Biasanya sih untuk kolektibilitas sih ada 5 ya, call 1 sampai dengan 5. Jadi mungkin ntar Anda dapat mungkin apa ya, lancar atau kreditnya udah macet ya, jadi ntar ketahuan ya. Maka dari itu lebih baik Anda cek langsung ya, mungkin datang ke kantor OJK ataupun cek secara online juga bisa, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang khususnya telat bayar di aplikasi UKU ya, Anda nggak perlu panik, nggak perlu bingung ya. Yang namanya orang pastinya ya yang bikin telat bayar itu kadang saat jatuh tempo itu prediksi Anda itu meleset ya, meleset dalam arti nggak punya uang, seperti itu. Mungkin dikasih tenor 1 bulan, tiba-tiba dalam 1 bulan mungkin Anda belum punya dana buat bayar kan, seperti itu. Misalkan Anda dihubungi, ditagih, jawab aja ya, jujur aja. Kalau memang belum ada dana ya belum ada kan, seperti itu. Lalu buat teman-teman yang mungkin sudah telat bayar lama ya, mungkin 1 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan lebih, kalau Anda masih ditagih entah itu lewat telepon ataupun pesan WhatsApp ya, kalau saya sih yakin ya, semua orang punya itikat baik untuk membayar. Cuman berhubung belum ada dananya, ya mau gimana lagi ya, akhirnya telat bayar kan, seperti itu. Jadi kalau Anda udah telat bayar, bingung, mungkin lebih baik Anda minta apa ya, keringanan ya, atau negosiasi langsung minta keringanan, entah itu potongan denda ataupun bayar pokok pinjamannya saja kan, bisa ya, seperti itu. Jadi kalau Anda saat ditagih, misalkan Anda sudah nggak mampu bayar, lebih baik Anda ngomong secara langsung ya, jujur aja. Untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Misalkan ditanya lagi kapan mau bayar, Anda jawab aja sedang diusahakan ya, seperti itu. Intinya yang jelas Anda untuk saat ini belum ada kemampuan untuk membayar, seperti itu. Yang namanya orang ya, suatu saat kan Anda pastinya punya rezeki ya, seperti itu. Saya yakin semua orang punya itikat baik untuk membayar. Cuman mungkin kadang yang jelas itu kendala ekonomi ya, ekonominya lagi sulit, sampai minjem ke pinjol kan, seperti itu. Lalu buat teman-teman yang minjem di pinjol, ini saya saranin ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang ya, seperti itu. Misalkan Anda minjem di A nih, pinjol A, lalu buat bayar B, lalu berikutnya minjem lagi ke pinjol C buat bayar pinjol B, itu jangan ya, percuma, nggak ada untungnya ya.
Entarnya Anda malah utangnya makin numpuk, makin nambah, pinjolnya makin banyak, kan seperti itu. Soalnya saya banyak ya, dari teman-teman ini yang telat bayar ini bukan hanya di satu aplikasi ya, ada yang 2 aplikasi, 3 aplikasi, ada juga yang lebih ya, seperti itu. Apalagi di aplikasi ini kadang, bisa nyampe ada yang 5 juta, ada 8 juta, kan seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa, saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau Anda berminat silahkan bergabung. Ntar linknya saya taruh di deskripsi video. Oke, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.